video. Dan tentunya masih bersama Bu Ani, Eli, sama Yogi. Nah, di sini kita akan membahas hal lain yang terkait dengan SMK Negeri 1 Jawa Tengah. Silahkan. Kenapa kalian itu ingin masuk ke SMK Jateng? Tadi kan ditanyakan sama guru kan, siapa yang berminat gitu. Apakah kalian ketika ditanya itu, kalian masih ada rasa ragu-ragu atau benar-benar berminat mantap gitu, ya saya masuk SMK Jateng gitu? Kenapa? Ya, izin menjawab. Pertama kali saya tertarik itu ke SMK Negeri Jawa Tengah. Ya seperti yang dikatakan Bu Ani tadi, ketika melihat kakak kelas yang sosialisasi itu dari pakaian. Nah, dari pakaiannya itu kelihatan berwibawa, gagah, seperti itu. Berkarisma. Iya, berkarisma. Sangat menarik. Wah, pokoknya kayaknya kalau saya pakai baju itu tuh keren sepertinya. Oh gitu ya. Nah, selain itu juga saya juga punya motivasi sendiri gitu. Apa motivasi? Saya itu berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Jadi saya itu kayak gak apa-apa, status ekonomi kita di bawah tidak apa-apa. Yang penting otak kita bisa berjalan seperti itu. Jadi saya itu ingin meringankan beban orang tua, ingin mengangkat harkat dan martabat derajat orang tua. Seperti itu mungkin ditambahkan Sudah gitu. jauh ya pemikirannya. Izin menambahkan. Iya, Saya juga awalnya tertarik karena sosialisasi kakak kelas yang memakai baju seperti ini kan terlihat wow gitu. Ganteng. Iya, terus karena mereka juga mensosialisasikan mata pelajarannya juga mungkin menarik bagi saya. Terus motivasi saya juga karena saya dari keluarga yang kurang mampu, bahkan bisa dikatakan tidak mampu lah ya. Kenapa ya mungkin orang menganggap remeh karena kita berasal dari tidak mampu, tapi tidak ada yang mustahil. Selama itu masih bisa, kenapa tidak? Itu yang saya terapkan masih sampai saat ini. Terima kasih. Dan mungkin saya tambahin ya. Aduh, saya Mungkin saya tambahin ya Bu. terenyuh. Ya. Saya memang memotivasi mereka begitu. Artinya begini, kamu nggak usah minder. Karena nanti di SMK Jawa Tengah itu semuanya tidak mampu. Gitu kan. Jadi kenapa kamu harus minder gitu kan? Benar. Di SMK Jawa Tengah tidak ada anak yang mampu, tidak ada sama sekali. Mereka semua dari keluarga tidak mampu. Karena Jadi memang kamu itu nggak usah syaratnya. minder. Iya, karena itu salah satu syaratnya ditujukan dengan KIP tadi, PKH tadi, gitu nggih. Jadi saya kata nggak usah minder. Yang penting otak kamu itu oke, otak kamu itu pinter, kamu punya tata krama, kamu punya sikap. Karena di sana nanti kamu bersaingnya cuma ini kamu, saya bilang gitu. Dan tentunya mereka punya motivasi. Iya, terus sikapnya juga harus baik, kemudian sopan juga iya. Tapi kalau dari status ekonomi sosial sama kok nanti sama kamu, tidak mampu semuanya kan begitu nggih? Siap ya? Nggak ada yang mampu tuh nggak ada. Jadi nggak usah minder. Dan saya tambahkan, memang sekarang kan pemerintah Indonesia sedang betul-betul memberi peluang yang sangat luar biasa ya Untuk dengan- pendidikan untuk terutama pendidikan ya, Bu, terutama dari keluarga yang tidak mampu itu betul-betul diberi fasilitas untuk beasiswa dan sebagainya tuh. Dan ini mungkin untuk tambahan Bu Fian ya, dua kakak kelas mereka yang angkatan pertama kita kaca itu ya, mereka sekarang juga sedang kuliah dengan beasiswa. Jadi begitu lulus dari SMK Jawa Tengah, mereka kuliah juga dengan beasiswa Juga. gitu itu seperti itu. Jadi itu. Saya terharu dan terenyuh karena dari sini bisa mendapat pelajaran ya. Jadi bagaimanapun keadaan keluarga kalian, ekonomi kalian itu bukan sebagai alasan kalian sudahlah saya menyerah. Tidak seperti itu. Ya Bu. Jadi selama kita itu, kata Mas Yogi tadi, selama kita itu ada kemauan, ya kan, pasti di situ selalu ada jalan untuk kita bisa menjadi sukses dan memperbaiki keadaan sebelumnya, gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi mereka benar-benar pikiran mereka terbuka. Mereka benar-benar sudah di usia seperti mereka di kelas 7 8 itu mereka udah berpikiran, saya nggak boleh seperti ini loh. Keluarga saya mungkin dari keluarga tidak mampu, tapi saya nggak bisa terus-terusan dari keluarga tidak mampu. Saya harus bisa mengangkat mereka. Itu yang saya dapat dari mereka, dari jawaban mereka tadi seperti itu. Jadi ada motivasi tersendiri dalam diri mereka. Jadi buat teman-teman semua ya nih, dengarkan. Kalian difasilitasi sekarang sebagaimana rupa selalu ada, jangan
justru membuat kalian malas untuk melakukan sesuatu ya Bu ya. Betul. Ya. Contoh nih, sudah bukti fakta Iya. nyata ya Bu. Iya. Bener ya benar. Ini mau tanya nih tentang keseharian kalian di sana. Kehidupannya itu bagaimana? Siap izin jawab. Ya. Untuk keseharian di asrama, karena tinggalnya di asrama itu awal bangun pagi pukul jam 3. Setelah itu langsung menuju masjid untuk sholat berjamaah. Setelah itu baru turun untuk olahraga bersama. Olahraga. Setelah olahraga, para siswa langsung kembali ke asrama buat untuk mandi, bersih-bersih, terus persiapan untuk ke sekolah. Setelah selesai, langsung menuju ke ruang makan untuk sarapan. Setelah sarapan, nanti dilanjutkan dengan kegiatan survei, membersihkan lingkungan sekitar. Setelah itu dilaksanakan apel pagi. Ada apelnya ya? Iya, untuk pedoman-pedoman buat nanti di sekolah. Terus setelah apel pagi selesai, langsung dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar. Seperti biasa, seperti sekolah umumnya. Setelah pada istirahat pertama nanti untuk istirahat diberikan snack 1 kali sehari. Oh itu jadi snacknya diberikan. Kalian nggak jajan sendiri ya? Bisa tidak. Setelah itu pelajaran kembali setelah istirahat. Nah untuk istirahat kedua nanti juga istirahat lagi untuk istoma, istirahat terus salat tidur berjamaah. Setelah itu makan siang. Setelah makan siang selesai, nanti para siswa kembali ke sekolah untuk sekolah lagi seperti biasa sampai selesai. Jam berapa itu selesai? Untuk sekolah Ya, nanti sekolahnya kita selesai jam 3 atau habis asar. Oh selesainya sekitar jam 3 sore berarti ya? Ya, karena asal di sana juga lebih cepat. Oh iya, Semarang sih kan. Iya. Tadi juga sama. Iya sama. Oh sama. Mati. Ya, jadi sholat berjamaah asar, terus nanti kembali lagi ke kelas, belajar mengajar lagi sebentar, terus begitu baru pulang. Selesai. Iya, selesai baru pulang ke asrama. Terus lanjut. Setelah selesai sekolah, nanti kembali ke asrama. Besok setelah selesai nanti boleh melakukan aktivitas apapun itu bebas. Nanti Nanti dulu nanya. Bebasnya itu bebas keluar, berkeliaran atau gimana? Kalau ada kata bebas ya diam. Ada kata bebas Hari di sana. boleh jajan Tidak keluar ke Simpang 5 atau kemana gitu ya Bu? untuk bebasnya itu kayak tetap di asrama, nggak boleh kemana-mana juga nggak jajan. Kalau untuk saya pribadi, saya untuk waktu mencuci bisa buat belajar, juga kadang juga ke perpus untuk membaca buku supaya nggak bosan. Bebasnya itu. Ini bebasnya gimana? Saya bisa menjawab. Biasanya sehabis pulang sekolah itu kan ya kata Yogi juga tadi bebas itu biasanya dipakai buat ekstrakurikuler biasanya, terus mencuci, belajar, seperti itu. Jadi padat ya Bu? Ya. Jadi habis selesai ekstrakurikuler juga biasanya sampai sore menjelang maghrib. Jadi ke asrama itu cuma untuk mandi, terus habis itu turun asrama lagi untuk sholat berjamaah maghrib. Itu kan tadi yang waktu pagi itu kan ada sholat subuh, kalian bangun jam 3. Nah, ada nggak sih, itu kan kalau untuk muslim ya, ada nggak sih siswa yang non muslim gitu? Siap izin jawab, ada. Dan mereka ya toleransi, mereka menunggu di bawah. Tapi tetap mereka juga bangun jam 3. Ya siap. Berlaku untuk semua siswa itu bangun jam 3 Siap pagi. iya. Nanti mereka menunggu di bawah, menunggu Selesai sholat, lalu nanti olahraga bersama. Berarti menunggu sholat subuh. Izin menambahkan juga kan ada yang berbeda agama gitu, kan toleransi, terus diberi waktu setiap hari Minggu itu untuk beribadah keluar jadi Dari keluar dari asrama. siap ya, tapi Keluar dari lingkungan sekolah. siap ya. Itu kalau keluar itu dikawal apa enggak? Atau misalnya pakai bus sekolah atau keluar sendiri atau gimana biasanya? Siap izin menjawab. Dari kampus saya sendiri itu biasanya naik sepeda, bukan difasilitasi sepeda untuk keluar. Dan itu kalau keluar itu, misalnya kalau ke gereja biasanya itu kan pakai pakaiannya itu
gimana? Pakaian pesiar juga? Siapa sih yang menjawab? Tidak Bu, pakai biasa. Biasa. Oh, Meja untuk untuk baju bebas. Iya. iya. Oh, gitu. Iya, boleh. Silakan. Tidurnya jam berapa? Oh iya. Bangun jam 3. Dan tiga. Tidurnya jam berapa? Siapa sih menjawab? Iya. Sehabis apel itu kan biasanya jam 8-an lebih lah. Apel malam. Apel malam. Malam. Oh, Ya. jam berapa? Bisa digunakan untuk misalnya yang tidak keburu sore-sorenya nyuci itu bisa buat nyuci. Oh, Terus kadang-kadang juga ada tutor sebaya itu loh Bu. Belajar bersama kan biasanya juga bisa. Yang penting itu tidurnya tidak boleh melebihi dari jam 9 malam. Oh, ya benar. Berarti kan biar masa tidur mereka tidak kurang. Ya? Kurang. Iya. Tapi kalau jam 9 harus tidur ya. Siap ya Bu. Apapun ya. Siap ya. Semarang juga sama. Untuk Semarang, saya izin menambahkan untuk kampus Semarang untuk waktu tidurnya tidak boleh lebih dari jam 10. Oh, beda. Karena mungkin masih ada siswa yang memiliki kegiatan. Tentu juga ada ekstra yang di malam hari. Nah, tadi kan di sini asrama itu termasuknya fasilitas. Nah, fasilitas yang di sana yang kalian dapat itu apa sih? Kan di sini gratis ya Bu ya. Yang didapat itu apa aja? Siap izin menjawab. Dimulai dari fasilitas pribadi ya. Mulai dari seragam. Itu ada kurang lebih 6 macam seragam. Ada seragam pesiar, alma mater, batik, terus OSIS, terus pramuka dan olahraga. Nah, untuk seragam OSIS itu biasanya per tahun itu dibagi dua setel gitu, dua setel seragam OSIS untuk ganti-ganti. Soalnya kan Berarti OSISnya 2 setel. siap ya. Untuk kaos olahraga juga, tapi hanya atasan yang 2, yang bawahnya 1. Itu per tahun. Tahun. Siap, per tahun. 1 tahun Berarti tiap ganti tahun misalnya kalian kelas 10. Dapat. Nanti kelas 11 Dapat lagi. OSIS Oh. dan seperangkat yang lain juga. Siap Iya, ya. berarti. Itu ada 6, itu tiap hari beda-beda ganti-ganti terus Iya, ya. mungkin ya. Siap ya. Untuk OSIS itu kan hari Senin, Selasa, Rabu itu OSIS. Jadi kan dibagi 2 itu untuk ganti-ganti. Senin, Selasa, Rabu, OSIS. Terus Kamis, Hari Kamis itu batik. 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 Jumat, Hari Jumat itu untuk pramuka. ada pramuka di sana. Ya. Terus Kan ekstrakurikuler pramukanya itu biasanya itu hari Sabtu Bu. Oh, ekskulnya hari Sabtunya Sabtu. sih sekolah enggak? Siap, Sabtunya itu tidak sekolah tapi apa ya? Ekstra. Untuk ekstra, untuk olahraga juga bukan diwajibkan tetap mengenakan pakaian olahraga dari sekolah. Oh, gitu. Terus yang baju pesiar tadi ya. Oh, ini itu dipakai untuk Siap izin menjawab untuk biasanya untuk keluar Dari misalnya asrama. pulang kayak gitu. Tapi semisal keluar untuk pesiar kayak gitu hanya memakai kaos olahraga saja. Oh, Tidak memakai seragam pesiar. Kalau yang dari Pati seperti itu. kalau yang dari Batik. artinya keluar di daerah Pati saja gitu. Siap ya, itu pun diberi waktunya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali berapa jam keluarnya? Dari pagi selesai kurvei sampai jam 4 sore itu harus sudah berada di asrama lagi. Jam 4 harus sudah berada di asrama. Kalau Semarang sama jadi. Untuk Semarang perbedaannya itu Semarang menambahkan. Ya. Untuk Semarang perbedaannya itu cuma pada bajunya. Kalau bajunya untuk pesiar tetap pakai yang ini. Terus waktunya juga ya sama, harus habis kurvei sampai nanti sore dan tidak boleh lebih dari jam 4. Jam 4 sudah harus ada di asrama lagi. Tadi nih, tadi bilang ketika mau pulang atau apa kalian harus pakai baju ini. Berarti kemarin ketika kalian habis pulang dari sana, selama perjalanan itu kalian pakai baju seperti ini. Siap ya. Wah. Terus kalau sudah di rumah, misalnya kalian mau pergi juga harus pakai baju ini enggak? Enggak. Saya izin menjawab. Mungkin untuk pergi yang tidak apa ya, tidak formal gitu, ya pakai pakaian biasa tapi tetap menjaga sopan santun seperti itu. Terus kalau misalnya formal, misalnya ke sini, terus kemarin juga biasanya ada tugas wawancara atau apa itu memakai seragam pesiar ini. Itu salah satu fasilitasnya seragam. Seragam. Kemudian yang lainnya Kemudian tas, alat tulis lengkap, ada buku, pulpen, pensil, penghapus, itu rautan, disediakan. Flash disk. flash disk ya, juga. flash disk juga. Ya, itu semuanya per tahun. Per tahun Termasuk- juga. Ya setiap tahun dikasih. Itu kalau misalnya bukunya sebelum 1 tahun habis itu bagaimana?
Mungkin itu apa ya? Pribadi. Ya. Oh, gitu. Biasanya juga kan dikasihnya 2 pak gitu. Jadi Oh. cukup alhamdulillah. Alhamdulillah cukup ya. Iya. Lebih ya. Iya. Itu kan kalau pribadi dan alat sekolah ya. Kalau untuk yang alat mandi dan lain sebagainya itu Ya, izin menjawab. Untuk alat mandi sendiri itu dari uang kita pribadi gitu. pribadi. Ya. Oh, Sabun mandi, sabun Sabun cuci. cuci, ya. itu uang dari orang tua berarti. Saya izin menjawab. Itu boleh orang tua memberikan uang atau memang boleh apa ada aturan yang tidak boleh atau bagaimana? Siap izin menjawab. Di aturannya itu tertera sebulan sekali itu kita hanya dikasih uang dari orang tua itu maksimal 150.000. Tidak boleh lebih. Maksimal 150.000 150.000. satu bulan. Siap iya. Nggak boleh lebih dari itu. Siap tidak boleh. Ya. Lebih juga sama. Ya, bisa dibilang ya sama. Sama. Tidak boleh lebih dari 150 Oh ya. ribu. Sekarang Bu Ani yang jawab. Ya. Kenapa mereka hanya boleh menerima 150.000? Itu nih ingat-ingat. Karena semua kebutuhan hidup sudah dicukupi oleh SMK Negeri Jawa Tengah. Itu. Jadi kamu yang mendengar di sana anak-anakku jangan khawatir. Aduh, 150.000 ya? Apa cukup? Iya. Cukup dan lebih ya. Sangat cukup. Sangat cukup karena lebih. Bisa untuk 2 bulan. Betul. bulan. Karena semua kebutuhan hidup sudah di cover atau sudah disediakan oleh pihak SMK Negeri Jawa Tengah. Jadi jangan khawatir ya, yang kalian semua anak-anakku yang sekarang kelas 7, kelas 8 ya, ini jangan khawatir. Ini dari kakak kelas kamu mengatakan lebih dari cukup. Karena di sana kamu mau makan, mau jajan perut sudah kenyang. Betul. Makan 3 kali ya, semester 1 kali. Jadi kamu nggak akan mungkin bisa jajan dan tidak akan jajan karena perut kamu kenyang. Memang bagus sih sebenarnya Bu, ada batasan maksimal 150. Di sisi lain biar mereka itu tidak jajan ya Bu ya, karena ini memang sangat baik dan juga dari pihak keluarga tidak terbebani Tidak karena memberatkan, ya. tidak memberatkan karena sekolah ini memang ada untuk keluarganya tidak mampu, Iya. untuk membantu mereka Iya. gitu, bukan untuk gengsi-gengsian yang Iya. banyak kan ya Bu ya. Iya. Oke, tapi itu lebih Cukup. cukup bisa nabung. Itu kan apa ya? 150.000 itu kan kadang-kadang saya sendiri kadang 2 bulan 3 bulan kemudian baru minta kiriman lagi seperti itu. Jadi itu tuh untuk hanya Kalau sabun udah Iya. habis gitu ya. Iya, hanya seperti itu. Hebat sekali. Saya salut. Lanjut fasilitas dari sekolahnya mungkin. Dari sekolahnya itu ada lab komputer, itu juga kan dijadwal. Jadi setiap minggu itu selalu ada jadwalnya gitu. Jadi Masuk bisa, ke lab. iya bisa untuk mengerjakan tugas, bisa untuk dan lain-lain. Nah, untuk mencari informasi dari dunia luar seperti itu. Ya, terus juga ada fasilitas untuk di bengkel itu untuk praktek. Ya. Kemudian ada peralatan olahraga juga. Peralatan olahraga. Terus tadi kayaknya nyuci sendiri. Siap, Apa itu pakai mesin cuci atau dikucak-kucak? Siap tidak itu ngocek-ngocek. Bagus. Oke, berarti fasilitas terbilang lengkap ya di sana ya. Dan memang benar-benar cukup untuk mengcover kebutuhan kalian sehari-hari. Karena di situ kalian nggak perlu bayar listrik, bayar air, nggak perlu ya Bu ya. Jadi sebenarnya buat apa orang tua mengirim gitu kan ya? Paling ketika kalian habis sabun. Habis sabun pun kalau kalian lagi cuti pulang ke rumah boleh bawa. Siap boleh. Oh boleh. Terus bawa makanan dari rumah boleh. Siap tidak. Oh tidak. Kalau makanan tidak. Oke. Beda dengan anak kos. Iya. Iya. Oh iya. Bisa tambahkan juga fasilitas asrama juga tidak kalah lengkap. Itu ada. Asrama juga lengkap. Siap ya. Di asrama juga untuk yang di Pati diberi 2 komputer per lantai. Kan ada 3 lantai untuk asrama putri. Jadi di itunya tuh di satu ruangan. Ada ruangan khusus ya. Ada disediakan 2 komputer itu. Tapi itu juga dijadwal dan harus izin ke Pamu. Oh gitu. Untuk fasilitas tidurnya juga lengkap, ada bantal, kasur, dan selimut. Lengkap. Yang di Semarang juga sama. Izin menambahkan untuk yang di Semarang juga sama, ada fasilitas itu seperti biasa yang lengkap dari bantal, kasur, selimut.
Nah, juga untuk di asrama putra juga ada lab komputernya. Ada di bagian bawah lantai 1, nanti ada ruangan khusus buat untuk komputer. Untuk yang ingin masuk nanti bisa izin, tapi untuk izinnya nanti bisa ke suatu organisasi. Karena yang mengurus itu organisasi. Pengurus lah ya, Iya, pengurus itu. Untuk di asrama putri juga ada di setiap lantainya untuk komputer. Sama kalau untuk izinnya harus ke organisasi tertentu itu. Berarti kalau di asrama lengkap, kalian mau misalnya mengerjakan tugas apapun sudah tersedia komputer di situ. Ada perpustakaannya juga ya, tadi saya lihat. Iya. Ada di asrama ada perpustakaannya. Siap, itu di gedung. Oh, di gedung yang lain. Maksudnya perpustakaan semua. Siap ya. Kalian pulang berapa tahun sekali? Izin menjawab, biasanya pulang per semester ya. Tiap semester. Terus kalau misalnya kalian rindu sama orang tua itu bagaimana? Sebelum 6 bulan kalian tiba-tiba rindu sama orang tua. Kami izin menjawab, kalau yang di kampus saya sendiri di Pati itu disediakan telepon umum di ruang TU. Jadi nanti dijadwal per kelas ataupun per angkatan setiap malam minggu. Jadi nanti gantian-gantian, itu pun dibatasi hanya beberapa menit, maksimal 5 menit. Gratis tapi. Gratis. Itu kalau tiap malam minggu itu juga free time maksudnya gitu. Apa tetap ada acara? Dijadwal tadi. Siap. Kalau malam minggu itu seperti biasa, paling tidak ada ekstrakurikuler. Tapi untuk rutinitasnya tetap sama. Tapi boleh keluar kampus nggak malam minggu? Siap, tidak boleh. Oh, tidak boleh malam mingguan. Siap, tidak boleh. Kalau hari minggunya Boleh ya, tadi Boleh. dari habis kopi sampai jam 4 ya. Siap, ya. di Semarang juga sama. Bisa menambahkan kalau untuk di Semarang sedikit berbeda, yaitu nanti untuk menghubungi orang tua bisa menggunakan HP dari pamong. Boleh meminjam nanti untuk menghubungi kita beberapa menit. Kalau sudah nanti dikembalikan. Tapi mungkin kalau yang mungkin ya ini mungkin kalau yang pinjam ke pamong itu karena menghubungi secara khusus ya, ada hal yang mendadak mungkin ya. Tapi ya, Nah, kan? Jadi mungkin kalau ada hal yang mendadak yang harusnya Darurat misalnya. darurat ke orang tua mungkin bisa ke pamong pakai HP pamong mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi tidak Pak, saya ingin telepon sama orang tua, pinjam ya. Mungkin nggak gitu ya. Iya. Ya kan, ya gitu. Iya. Artinya kalau ada yang darurat kepada orang tua mungkin pamong jelas akan memberikan. Gitu ya, mungkin seperti itu betul ya. jadi untuk di Semarang itu dibagi 2 pamong, yaitu pamong putra dan pamong putri. Dan tiap pamong itu kan kalau pamong putra ada pamong malam, pamong siang, dan untuk putri juga demikian. Jadi dibagi 2 begitu. Kalau yang dari Pati sendiri dibedakan menjadi 2, itu ada pamong lapangan dan pamong asrama. Nah, untuk pamong lapangan itu sama seperti Yogi tadi, alumni dari militer itu 2 orang. Nah, untuk pamong asrama sendiri itu pamong asrama putra dan pamong asrama. Itu kalau rindu orang tua bisa telepon. Intinya nggak ada alasan untuk tidak bisa bersapa lah ya, tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua.